Di materi hari ini adalah gelombang. Pertama, apa itu gelombang? Gelombang merupakan gangguan osilasi atau getaran ya. Jadi yang kemarin kita pelajari apa? Osilasi atau getaran gitu ya. Atau bisa disebut juga gangguan. Nah, gelombang ini sebetulnya gangguan yang merambat atau menjalar. Jadi kalau kita perhatikan ya, satu orang ini dia melakukan gerak bolak-balik ya, naik turun, dia bolak-balik naik turun ya. Nah, gerak naik turun ini kan sebetulnya gerak getaran ya, atau disebut juga osilasi. Nah, kalau kita lihat getaran ini bisa menjalar ke arah kanan gitu ya. Jadi, yang orang yang di sebelah kanannya ini mengikuti gerakan yang di kirinya, yang di sebelah kanannya ini mengikuti yang kirinya juga, dan seterusnya, sehingga tercipta gerak getaran seolah-olah getaran yang merambat ya. Jadi di sini ada naik turun yang merambat. Nah, naik turun yang merambat ini disebut gelombang. Nah, contoh-contoh gelombang misalnya ada gelombang di permukaan air ya. Misalnya ada batu jatuh ke kolam gitu ya. Maka di situ akan timbul gelombang air ya. Kemudian tali, contoh tali misalnya digoyang-goyangkan ujungnya, suara juga termasuk gelombang. Misalnya kemudian cahaya matahari ini juga termasuk gelombang ya, gelombang elektromagnetik. Gelombang radio juga, gelombang TV juga termasuk gelombang elektromagnetik. Nah, jenis gelombang ada beberapa. Misalnya berdasarkan arah getar dan arah rambatnya. Ada gelombang transversal dan juga longitudinal. Apa bedanya? Nah, gelombang transversal ini gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getar. Maksudnya gimana? Dia merambat dari mana ke mana? Dari kiri ke kanan ya. Dia merambat dari kiri ke kanan. Nah, ini arah rambatnya. Arah rambatnya berarti ke kanan ya. Kemudian getarannya kemana? Dia naik turun. Arah getarnya ke atas, atas dan bawah. Artinya apa? Arah getarnya ke atas bawah, arah geraknya ke kanan. Tentunya ke atas dan ke kanan itu membentuk sudut 90 derajat, artinya dia tegak lurus. Nah, ini disebut gelombang transversal karena apa? Karena arah geraknya tegak lurus dengan arah getar. Nah, kalau arah rambat atau arah jaral ya, arah rambatnya searah dengan arah getar atau sejajar gitu ya. Sejajar. Ini kan arah rambatnya ke kanan, kemudian getarannya kemana? Ke kanan kiri juga ya. Artinya arah rambat dan arah getarnya sejajar. Nah, ini disebut gelombang longitudinal. Kemudian ada gelombang campuran. Campuran ini ya artinya dia sebagian bersifat transversal ya, sebagian bersifat longitudinal juga. Jadi dua-duanya ada di sini. Transversal dan longitudinal ini dua-duanya ada di sini. Jadi bercampur ya. Kemudian berdasarkan medium perambatannya ya, ada dua macam. Jadi gelombang mekanik itu perlu medium, sedangkan gelombang non mekanik dia tidak perlu medium ya. Contoh gelombang mekanik, gelombang tali, bunyi, gelombang air, dan lain sebagainya ya. Nah, kalau gelombang non mekanik misalnya gelombang elektromagnetik.
Nah, gelombang elektromagnetik ini contohnya ada banyak, misalnya cahaya gitu ya, radio, sinyal TV, sinyal WiFi, dan lain sebagainya. Itu termasuk gelombang elektromagnetik. Nah, kemudian kemarin kita sudah mengenal ya persamaan untuk getaran harmonik ya. Seperti ini persamaannya. Turunan kedua dari posisi ditambah omega kuadrat posisi sama dan 0 ya. Nah, solusinya ini di getaran ya, getaran. Nah, ini disebut fungsi osilasi atau fungsi getaran. Nah, bagaimana kalau persamaan gelombang? Ada sedikit perbedaan ya. Di sini sama ininya, tapi di sini lihat bagian di sini. Di sini ada komponen turunan kedua dari posisi terhadap x-nya ya. Dan di sini kecepatan kuadrat. Nah, solusi untuk persamaan gelombang ini hampir sama ya, mirip. Perbedaannya ada apa? Di sini ada suku X ya, suku yang bergantung posisi. Jadi kalau getaran dia cuma bergantung T ya. Jadi simpangan Y itu cuma bergantung T. Nah, kalau di gelombang simpangannya Y itu bergantung pada apa? Pada T dan juga posisi X-nya ya. Nah, ini disebut fungsi gelombang. Jadi ini persamaan gelombang, ini fungsi gelombang ya. Nah, kemudian parameternya ada apa aja? Di sini Y ini simpangan ya, jelas. Seperti getaran kemarin, Y ini simpangan. Kemudian Y max ini simpangan maksimum atau disebut juga amplitude di sini ya. Bisa juga simbolnya di sini A. Nah, kemudian di sini ada suku posisi, suku dan suku waktu ya di sini. Apa bedanya di sini? Kalau di getaran dia hanya ada suku omega t ini aja ya. Nah, di gelombang di sini sudah ada masuk suku posisi. Jadi bergantung juga posisi. Nah, K di sini disebut bilangan gelombang ya. K disebut bilangan gelombang yang nilainya itu 2pi per lambda. Dengan lambdanya ini panjang gelombang. Kemudian omega, omega ini frekuensi sudut, omega frekuensi sudut ya. Di sini ada. F-nya ini frekuensi, F frekuensi. Jadi omega frekuensi sudut, F-nya ini frekuensi. Hubungannya 2pi kali frekuensi. Frekuensi satuannya hertz atau sama juga per sekon ya, atau sekon pangkat min 1. Periode hubungannya sama frekuensi jelas ya, seperti kemarin. Jadi satuannya sekon, panjang gelombang satuannya meter, dan bilangan gelombang satuannya per meter, atau di sini meter pangkat min 1 ya. Nah, kalau kita lihat, karena dia bergantung dengan posisi X dan posisi T ya, dia bergantung X dan T, maka kalau kita plot, kalau untuk pada saat T konstan ya, di T tertentu, kita bisa memplot Y itu fungsi X ya. Jadi pada saat T konstan, kita bisa dapat gelombangnya seperti ini gitu ya. Nah, kalau pada saat X konstan itu, kita plot terhadap T ya, berarti sumbunya terhadap T juga bisa ya. Nah, definisi panjang gelombang ini adalah jarak antar puncak ya, jarak antar puncak dari gelombang itu, atau jarak antar lembah gitu ya, atau jarak antar simpul gitu ya. Simpul di sini misalnya sampai simpul di
sini gitu ya. Mirip dengan periode ya, dia puncak ke puncak, tapi ini sumbu T ya. Kalau ini sumbunya sumbu X. Dia ini posisi, jadi ini plot terhadap posisi, ini plot terhadap waktu. Amplitude sama ya. Nah, kalau kita punya fungsi Y sama dengan fx, misalnya fungsinya seperti ini gitu ya. Kemudian kalau fungsi ini kita geser ke kanan sejauh A, apa yang terjadi? Persamaannya akan berubah menjadi Y sama dengan fx min A ya. Jadi kalau kita geser sejauh A, fungsinya jadi x min A. Nah, kalau kita geser ke kiri sejauh min A, maka fungsinya jadi apa? Fx plus A. Jadi kalau ke kanan, geser ke kanan, itu jadinya fungsinya minusnya di sini ya, x minus A-nya. Tapi kalau geser ke kiri, x plus A. Artinya apa? Artinya kalau gelombang itu dia bergerak ke kanan, maka akan seperti halnya mengalami pergeseran fungsinya sejauh ke kanannya itu berapa gitu ya. Nah, contohnya ini, misal awal puncaknya di sini, lihat ya. Puncaknya di sini saat T 0 ya. Jadi saat T 0 puncaknya di sini gitu ya. Kemudian di sini fungsinya A sin kx. Ini kan sinus ya. Kx sumbu x karena ini sumbu x. Nah, kalau saat T tertentu gitu ya, dia bergeser sejauh sesuatu gitu ya. Dan di sini saat T. Nah, maka si fungsinya awalnya kx, dia minus omega T. Jadi bergeser sejauh omega T ya. Kalau bisa lihat di sini ya, kalau dia bergeser ke kanan, tandanya negatif. Nah, ini juga sama, bergeser ke kanan, tandanya negatif. Dengan kata lain, kita bisa menentukan arah rambat gelombang ya. Dari apa? Dari tandanya di sini. Nah, kalau tanda di sini, di K-nya plus gitu ya, kemudian tanda di omeganya plus, berarti kita bisa tentukan bahwa si Y ini, si gelombangnya ini bergerak ke arah sumbu X negatif ya. Kenapa di sini sumbu X? Karena di sini suku posisi yang bergantung di sini X ya. Nah, kemudian kalau tanda di K-nya positif dan tanda di omeganya negatif ya, berarti dia bergerak ke sumbu X positif ya, jalarnya. Kalau ini negatif, kemudian omega yang positif, dia ke sumbu X positif juga. Nah, kalau ini negatif dan ini negatif, dia ke sumbu X negatif. Artinya paling mudah mengingatnya adalah kalau tandanya sama, dia ke sumbu yang negatif. Nah, kalau tandanya berbeda, ini kan tandanya berbeda ya, berarti dia ke sumbu X positif ya, sumbu X positif. Nah, untuk ini arah rambat ya. Kalau arah getar dari mana? Maka yang kita lihat adalah suku di sini ya. Ini sukunya adalah Y ya. Fungsinya dalam Y. Artinya arah getarnya, osilasinya pada arah sumbu Y. Sedangkan arah rambatnya ditentukan dari tanda di K dan tanda di omeganya ini. Lalu bagaimana dengan ini? Misalnya X sama dan, sorry ini Z ya. Ini harusnya ZT gitu ya. X sama dan ZT sama dengan A sin. Nah, kalau kita lihat di sini
tanda K-nya positif, tanda omeganya positif juga, artinya ke sumbu negatif. Nah, karena di sini sukunya Z ya, berarti dia gelombang merambat arah ke sumbu Z negatif. Arah getarnya kemana? Karena di sini X, berarti arah getarnya pada sumbu X. Kemudian kecepatan dan percepatan getar ya. Misal kita punya fungsi gelombangnya seperti ini, maka kecepatan getar itu Vy, karena ini sumbu Y ya, getarannya di arah sumbu Y, kecepatan arah sumbu Y sama dengan turunan pertama dari simpangan ini ya. Kecepatan getar itu dari turunan pertama dari simpangan. Nah, simpangannya ini, maka ini kalau diturunkan jadilah ini ya. Min omeganya ke depan, A cos, sin turunannya cos ya. Nah, kemudian kalau percepatan, berarti ya turunan dari kecepatan ya. Percepatan turunan dari kecepatan. Kecepatan turunan dari posisinya, simpangannya. Maka turunan dari kecepatan ini diturunkan lagi, min omeganya ke depan, jadi plus omega kuadrat ya. Tapi cos turunannya min sin, jadilah min omega kuadrat A sin. Nah, kalau dilihat A sin Kx min omega T ini sama dengan ini ya. Ini A sin Kx min omega T. Artinya apa? Artinya A sin Kx min omega T-nya ini bisa kita ganti Y. Jadi di sini min omega kuadrat Y. Nah, kalau kita lihat di sini apa? Percepatan, di sini simpangannya ya. Tapi di sini ada tanda negatif. Maka bisa kita simpulkan bahwa percepatan getarannya itu selalu berlawanan arah dengan simpangan ya. Kemudian kecepatan rambat. Kalau kecepatan rambat kita cari dari komponen di sini ya. Komponen di dalam sinnya ini. Tentu saja fungsi gelombang ini tidak harus sinus ya, bisa juga cosinus. Jadi kalau nggak sinus, cosinus gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat K di sini omega. Kalau K-nya sama dengan 2pi per lambda gitu ya. Artinya lambda sama dengan 2pi per K. Omeganya 2pi per 2pi F atau 2pi per T. Maka periodenya bisa kita cari dari 2pi per omega. Kemudian kecepatan rambat berarti perubahan posisi X ya. Perubahan posisi X dibagi perubahan waktu ya. Jadi delta X per delta T. Nah, kalau kita ambil satu panjang gelombang ya, jadi sejauh satu kali panjang gelombang, tentunya waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu kali panjang gelombang itu ya waktunya satu kali periode. Artinya delta X-nya, kalau delta X-nya sama dengan lambda, maka delta T-nya sama dengan periode. Kita masukkan ini, jadilah omega per K. Maka kecepatan rambat gelombang bisa kita cari dari apa? V sama dengan omega per K. Jadi kita bisa tentukan kecepatan rambat gelombangnya dari omega dan K di sini ya. Rumusnya omega per K. Contoh soal ya. Misal dikatakan sebuah gelombang transversal memiliki fungsi sebagai berikut. Y, X, T sama dengan 2 sin 5X min 10 T plus pi per 3M meter ya, meter maksudnya ini. Nah, kalau kita mencari arah jalur gelombang, kita bisa lihat ya di sini tanda di sini dan tanda di yang ada T-nya di sini minus, di sini plus. Artinya beda tanda ya. Kalau beda tanda berarti ke arah positif. Kalau tandanya sama, di sini misalnya minus juga, maka dia harus ke arah negatif ya. Nah, kebetulan di sini ini plus, ini min. Karena beda tanda dia berarti menjalar ke arah positif. Kemudian di sini sukunya lihat. Di sini sukunya X. Maka arah jalur gelombang
kita simpulkan sebagai arahnya ke sumbu X positif ya. Kemudian amplitudo bisa kita ambil dari bagian depannya ini, jadi 2 meter. Kemudian bilangan gelombang K, lihat persamaannya Kx omega T ya. Berarti Kx, berarti K-nya yang 5, omeganya berapa? 10 ya. Jadi bilangan gelombang K 5 gitu ya. Satuannya meter, pangkat 1. Frekuensi sudutnya omega dari sini 10 ya, 10 meter sekon ya, 10 sekon min 1 ya. Kemudian panjang gelombang lambda sama dengan 2 pi per K ya. K tadi 2 per sama dengan 2 pi per lambda. Artinya panjang gelombangnya 2 pi per K. 2 pi per K. 2 pi dibagi K-nya 5 sama dengan 0,4 kali pi atau kira-kira 1,27 meter ya. Kemudian frekuensi dari ini 2 pi per omega. 2 pi per omeganya 10, jadi 0,2 pi, kira-kira 0,628 Hz. Periode bisa kita cari dari 1 per F, dari 1 per frekuensinya ini, jadi kita dapat periodenya kira-kira 1,59 sekon. Kemudian laju jalar gelombang V sama dengan omega per K. Ini ya, V sama dengan omega per K. Jadi hasilnya omeganya 10, K-nya 5. Di hasilnya 2 meter per sekon. Kemudian laju getar gelombangnya, berarti laju getar adalah turunan pertama ya, turunan pertama simpangan ya. Jadi di sini dy dt. Ini diturunkan hasilnya apa? Omega yang ada T yang diturunkan itu terhadap T. Berarti yang ada T-nya di sini min 10. Min 10 ke depan jadilah min 20 turunan sin cos. Jadi selanjutnya sama ya. Kemudian percepatan getaran bisa dicari dari turunan pertama dari kecepatan getarnya ya, laju getar ya. Nah, di sini lajunya ini ya kita dapat. Kita turunkan sekali lagi berapa? Min 10 ke depan jadi min 10 kali min 20 jadi 200. Kemudian turunan cos min sin. Jadilah di sini min 200 sin, kesananya sama ya. Nah, ini contoh soalnya bisa dipelajari. Kemudian ada konsep namanya superposisi gelombang. Apa itu superposisi? Sebetulnya superposisi gelombang itu sebetulnya adalah penjumlahan aja ya, penjumlahan gelombang gitu ya. Misal kita punya ada 3 fungsi gelombang ya, ada 3 fungsi gelombang, ini, dan ini. Maka hasil superposisi 3 gelombang di atas ya tinggal dijumlah aja ya. Jadi hasil superposisinya Y misalnya itu ya sama dengan ya penjumlahan dari 3 fungsi gelombang ini, dijumlah semua itu ya. Nah, misalnya kita punya Y1 ini 5 sin 10x min 2t. Nah, jadi ada 2 fungsi gelombang berikut. Nah, hasil superposisinya bagaimana? Ya tinggal dijumlah. Kebetulan di sini lihat ya, perhatikan di sini sin, kemudian di dalam sinnya di sini sudutnya sama ya dengan yang ini. Nah, kalau sudutnya sudah sama, ini bisa langsung dijumlah. Jadi 6 sin 10x min 2t. Nah, yang jadi masalah adalah ketika misal kita punya 2 fungsi gelombang, tapi di sini sudutnya 10x min 2t ya. Tapi di sini 10x min 2t plus pi per 3. Artinya di sini ada perbedaan fasa ya. Beda fasanya berapa? Beda fasanya pi per 3 ya. Kalau tadi ini sefasa karena ini sama di dalam sinnya. Kalau ini ada beda fasa, bedanya pi per 3 ya, bedanya. Nah, hasil superposisinya jelas ya, kita jumlahin.
ini tambah ini. Tapi masalahnya adalah di sini sinnya berbeda. Artinya kita tidak bisa langsung sembarang jumlah gitu aja. Nah, gimana jadinya jumlahnya? Nah, bisa kita lakukan penjumlahannya dengan operasi fasor. Gimana operasi fasor itu? Jadi, misalkan notasinya seperti ini, notasinya seperti ini, amplitudo, ini operasi, ini operator sudut maksudnya ya, sudutnya pi gitu ya. Nah, di sini misalnya ya, amplitudenya 5, sudutnya ini kan 10x min 2t, 10x min 2t ya. Sama, kita anggap ini mulai dari 0 gitu ya. Kita anggap 0. Nah, kalau ini 0, berarti ini kan plus pi per 3. Berarti kalau ini 0, ini nambah pi per 3 ya. Jadi ini 0, kalau ini 0, ini sudutnya nambah pi per 3. Ini pi per 3. Nah, ini amplitudenya 1. Jadi amplitudenya 1. Nah, sekarang gimana penjumlahannya? Cara jumlahnya kita gambar ya. Kalau ini amplitudenya 5, berarti kita gambar garis sebesar 5 satuan ya. Kemudian sudutnya 0, berarti horizontal ya, karena sudutnya 0. Kemudian ini amplitudenya 1, sudutnya pi per 3. Berarti kita buat A2, amplitudo 2 ya. Sudut amplitudonya 2, 1, amplitudo 2-nya 1, panjangnya 1, sudutnya pi per 3. Nah, kemudian bagaimana jumlahnya? Ini seperti menjumlah dua buah vektor ya. Jadi operasi fasor ini kita bisa menjumlahkan dua fungsi gelombang ibarat dengan seperti halnya menjumlahkan dua buah vektor gitu ya. Nah, kalau menjumlahkan vektor ini dan ini gitu ya, vektor A1 dan vektor A2, caranya gimana? Kita cari semua komponen di X gitu ya. Berarti AX sama dengan A1 yang proyeksi terhadap sumbu X, artinya cos, A2 cos, dan kalau ada fungsi gelombang yang ada banyak, ya tinggal jumlah aja, misalnya A3 cos, dan seterusnya gitu ya. Kemudian yang ke arah sumbu Y, jadi proyeksi ke arah sumbu Y, AY itu sama dengan A1 sin ya, sin sudut satunya, A2 sin sudut 2-nya. Kalau ada banyak fungsi gelombangnya, ya tambah aja ya. Jadi A3 sin P3 gitu ya, dan seterusnya. Nah, kebetulan di sini A1-nya 5 ya, A1-nya 5, A1-nya 5, cos sudutnya berapa? 0 ya. A2-nya 1, cos sudutnya pi per 3, pi per 3. Cos 0 sama dengan 1 ya, jadi 5 ditambah cos pi per 3 itu cos 60. Cos 60 itu setengah ya. Setengah kali 1 berarti setengah. Berarti 5 tambah setengah. Hasilnya 5 setengah. Nah, AY-nya A1-nya 5 sin sudutnya 0 ya. Kemudian A2-nya 1 sudutnya pi per 3. Sin 0 kan 0. 0 kali 5 0 ya. Sin pi per 3 itu setengah akar 3. Setengah akar 3 kali 1 jadilah setengah akar 3. Nah, kalau kita hitung A-nya berarti sama dengan akar dari AX kuadrat ditambah AY kuadrat. Nah, kalau kita masukin angkanya ketemu hasilnya akar 31 ya. Ini amplitudo hasil superposisi ya. Jadi hasil jumlahnya ini, amplitudenya ini. Nah, kemudian sudutnya bagaimana? Nah, jadi hasil jumlahnya di sini. Jadi penjumlahan vektor A1 dan A2 ini hasilnya A ya, vektor A yang arahnya ke sini.
Nah, kalau kita tarik sudut di sini, kira-kira sudutnya berapa? Maka sudut bisa dicari dari tangan Pi-nya ya. Tangan Pi sama dan AY per AX. Jadi AY per AX yang tadi, AY-nya ini, AY-nya ini, AX-nya ini ya. Jadi tangan Pi sama dengan AY per AX. Sama dengan ini per ini. Kalau dihitung sama dengan ini, maka Pi sudutnya ya, tangan inverse dari ini. Jadi kira-kira Pi-nya 0,156 radian ya. Sehingga hasil superposisinya ini, amplitudonya akar 31, kemudian sudut yang di sini sama ya, sama, plus, nah plus Pi. Pi hasil superposisi di sini 0,156. Jadi di sini plus 0,156. Nah, inilah hasil penjumlahan dari dua fungsi gelombang ini. Jadi dengan operasi fasor ini kita bisa menghitung hasil jumlah dari dua buah fungsi ini gitu ya. Ini hasil superposisinya. Kemudian ada yang namanya gelombang berdiri. Jadi gelombang berdiri ini sebetulnya apa? Sebetulnya ketika kita punya fungsi gelombang, ini minus omega t, kx minus omega t, artinya arahnya kemana? Ke x positif ya. Kemudian kalau kita punya fungsi gelombang berikutnya, besarnya sama ya, amplitudonya sama, tapi lihat di sini plus, artinya arahnya ke arah negatif. Artinya ini misalnya ini ke kanan, ini arahnya ke kiri. Nah, jadi kalau ada dua buah gelombang yang frekuensinya sama, panjang gelombangnya sama, amplitudonya bisa sama, tapi arahnya berlawanan. Nah, bagaimana hasil superposisinya? Dijumlah. Ingat ini ya, ingat sin A plus B sama dengan ini. Jadi kalau ini kan Kx min omega T, berarti bisa kita cari dari apa? Kalau A plus B, sin A, cos B plus sin B, cos A. Jadi kalau sin Kx min omega T berarti sin Kx cos omega T minus sin omega T cos Kx ya. Jadi kalau ini digabung, hasilnya gimana? Jadilah ini ya. Sin Kx min omega T kan berarti sin Kx cos omega T min ini. Nah, kalau kemudian ini bisa kita habis ya. Ini kan minus sin omega T Kx, ini plus sin omega T Kx. Berarti ini habis. Sisa ini ya. Ini tambah ini jadi 2. Berarti 2 ke depan jadilah ini. Nah, kalau kita lihat di sini sin Kx, di sini omega T. Jadi kalau sebelumnya fungsi gelombang itu ada di Kx dan omega T itu ada di sin ya, ada di satu kurung ini. Ada di satu kurung. Tapi kalau di sini Kx dan omega T-nya terpisah di dua suku yang berbeda ya. Nah, ini kita sebut suku yang bergantung posisinya. Ini suku yang bergantung dengan waktu. Nah, kalau kita lihat, ternyata persamaan ini mirip dengan apa? Jadi persamaan ini kita sebut sebagai apa? Gelombang berdiri. Jadi hasil superposisi dari dua gelombang yang berlawanan itu menghasilkan gelombang berdiri ya. Ini gelombang berdiri. Tapi kalau kita lihat ya, perhatikan
Kalau kita perhatikan, fungsi getaran itu seperti ini ya, cos omega T. Nah, kalau kita lihat gelombang berdiri juga cos omega T juga ya. Artinya apa di sini? Jadi gelombang berdiri ini sebetulnya bisa kita katakan juga gelombang berdiri ini sebetulnya getaran ya, getaran yang amplitudonya di sini bergantung pada posisi. Kalau di sini kan cos omega T ya, berarti di sini amplitudonya. Sedangkan di sini keseluruhannya, berarti amplitudo gelombang berdiri ini sama dengan 2A sin kx ya. Dengan A ini amplitudo sebelumnya ya, sebelum superposisi. Nah, jadi sebetulnya gelombang berdiri ini sebetulnya getaran yang amplitudonya bergantung pada posisi gitu ya. Contoh kasus gelombang berdiri misalnya rantai yang digantung ya. Kalau kita lihat di sini, ini kan sebetulnya gerak osilasi ya, gerak osilasi, tapi amplitudonya kalau kita ambil titik di titik tertentu gitu ya. Misalnya di sini amplitudonya lebar ya, dari sini sampai sini. Amplitudonya besar. Nah, kalau kita ambil posisi di sini, amplitudonya kecil. Artinya di situ apa? Amplitudonya bergantung pada posisi ya. Nah, ini juga sama. Jadi gelombang berdiri ini sebetulnya adalah gerak osilasi atau bisa dibilang gelombang berdiri ini sebetulnya getaran ya. Getaran yang amplitudonya bergantung pada posisi. Ini membran misalnya apa? Gendang ya. Kita nabuh gendang atau drum itu ada getaran seperti itu ya. Contoh ya, misal kita punya gelombang berdiri persamaannya ini, tentukan amplitudo di X sama dengan 0,5 meter. Kemudian posisi simpul dan posisi perut. Kita jawab ya. Jadi amplitudo untuk gelombang berdiri berarti suku ini ya. Ingat ya, suku yang posisi bergantung posisi ini semua berarti amplitudonya ya, amplitudo gelombang berdirinya. Nah, sedangkan yang kita mau di X sama dengan 0,5 meter. Artinya, kalau amplitudonya ini, kita masukin X-nya sebesar 0,5. Kita hitung sin 2pi kali 0,5 berarti pi ya. Sin pi, sin 180 kan 0. Maka amplitudonya 0. Berarti amplitudo di 0,5 meter ini amplitudonya 0 ya. Kemudian posisi simpul. Posisi simpul ini adalah posisi ketika amplitudonya 0. Nah, kalau posisi perut itu adalah ketika A-nya maksimum. Nah, kita ambil di sini dulu ya. A-nya 0 artinya 2 sin 2px sama dengan 0. Kalau ini 0, nah ini kan sin sudut ya. Sin sudut sama dengan 0. Sudut berapa yang membuat sinnya 0? Sin sudut berapa yang hasilnya 0? Tentunya semua kelipatan 180 ya. Sin itu nilainya 0 kalau kelipatan 180. Nah, berarti di sini kelipatan pi. Artinya kalau ini 2px, ini np, berarti x-nya sama dengan n per 2 dengan n-nya
Jadi n-nya bisa beragam ya, bisa 0, 1, 2. Jadi simpul ini bisa kalau n-nya 0 berarti di x0 ya. X0. Kalau n-nya 1 di x setengah gitu ya. Kalau n-nya 2 berarti di x1 ya. Jadi simpul dari gelombang itu ada di x0, x0,5, x sama dengan 1 dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau perut kita cari ketika A-nya maksimum. Nah, kita lihat di sini nilai sin itu ya, maksimum kan 1 ya. Artinya kalau sinnya 1 kali 2 sama dengan 2 ya. Jadi nilai sinus itu maksimal 1 ya. Nah, sin sudut berapa yang nilainya 1? Tentunya sin 90, sin 270, kemudian berapa lagi? Dan seterusnya ya. Artinya kelipatan n plus 1 per 2 dari pi ya. Nah, kalau gitu x-nya bisa kita dapat n plus 1 per 4 ya. Contohnya di mana? Kalau n-nya 0 berarti di x sama dengan seperempat ya. Kalau n-nya 1 ini ada yang salah ya. Harusnya di pi ganjil ya. Berarti ini harusnya 2. Ini harusnya 2. Ini 2n plus 1 ya. 2n plus 1. Ini ketika 0, ketika 1 kali 2, 2 tambah 1, 3 per 4 ya. 3 per 4. Kalau 2, 4 kali 4 tambah 1, 5, berarti 5 per 4 ya. Dan seterusnya. Ini ada 2-nya ya. 2n plus 1, ini 2n plus 1. Kemudian perlayangan gelombang ini sebetulnya superposisi juga, tapi ketika K1 dan bilangan gelombangnya berbeda dan frekuensinya juga berbeda, tapi arah rambatnya sama ya. Maka hasil superposisinya jelas ya, Y1 tambah Y2. Kalau di jumlah, kita gunakan identitas penjumlahan sin dan sin ya. Hasilnya seperti ini. K1 plus K2. Kalau K1 plus 2, jadi ini rata-rata ya. Kalau rata-rata bilang globalnya sama dengan K, kemudian rata-rata frekuensinya ini omega 2 ya. Ini rata-rata frekuensinya sama dengan omega. Ini 2 ya. Maka ini selisihnya delta K gitu ya. Misalnya selisihnya delta K, ini selisihnya delta omega ya. Maka persamaan ini menjadi, kalau ini jadi K gitu ya, ini jadi K, ini jadi omega, ini jadi delta K, ini jadi delta omega. Jadilah seperti ini ya persamaannya. Jadi misalnya ini gambarannya, misalnya ini Y1-nya, ini Y2-nya. Kira-kira hasil superposisinya seperti ini. Nah, inilah disebut perlayangan. Kalau dalam suara, perlayangan itu bisa kita rasakan. Kalau suaranya misalnya
naik turun ya. Misalnya kadang hilang, kadang kencang, kadang hilang, kadang kencang ya. Jadi suaranya kadang hilang gitu ya, kadang tinggi suaranya, kadang keras gitu ya. Nah, itu suara hasil perlayangan gitu ya. Itu fenomena fenomena perlayangan ya. Kalau kita tentukan kecepatannya omega per k ya, jelas seperti pada sebelumnya. Tapi kalau ada grup, kecepatan grup ini bisa kita cari dari delta omega per delta k di sini ya. Delta omega per delta k-nya. Kemudian gelombang pada tali. Jadi kita lihat misalkan tali ini kita tarik gitu ya. Kita tarik dengan uh, tegangan tali Ft gitu ya. Kemudian kita goyang-goyangkan sehingga muncul gelombang di sini ya. Nah, gelombang yang muncul di sini bisa kita cari, kita turunkan dari sini. Ini tangan theta ini sudutnya, berarti Fy per Fx atau otomatis sama dengan dy dx gitu ya. Sehingga kita cari jadi apa? Fy sama dengan Fx kali dy dx. Nah, Fx di sini itu kurang lebih sama dengan gaya tegang yang sebelum dikasih gelombang ya di sini. Sehingga di sini sama dengan Ft, sehingga hasilnya seperti ini. Nah, kalau ini kan Fy sama dengan Ft dy dx. Nah, kalau Fy ini kita turunkan terhadap x juga, maka ini sama dengan kita menurunkan dy ini kedua kalinya ya. Jadi turun kedua y. Kemudian dari hukum Newton, gaya arah sumbu y itu sama dengan elemen masanya kali percepatan. Nah, kita tahu percepatan itu turunan kedua dari y terhadap waktu ya. Nah, artinya di sini kita dapatkan do Fy-nya sama dengan do M, do kuadrat Y, do T kuadrat. Nah, rho ini rapat massa dari talinya ya. Rapat massa tali. Maka di sini massa per satuan panjang. Dengan kata lain, do M-nya sama dengan rho kali do L-nya. Atau panjang talinya ini setara dengan elemen pada sumbu X-nya ya. Jadi bisa kita dekati sehingga rho dx. Substitusi ke sini ya, dm-nya ke sini, kita dapatkan ini. Nah, hasil akhirnya adalah ini. Kalau kita susun ulang, jadilah ini ya. Jadi persamanya ini. Jadi persamaan gelombang pada tali kita dapat ini ya. Nah, di sini kalau kita lihat ya, kalau kita bandingkan dengan persamaan umum gelombang, persamaan umum gelombang kan ini. Sedangkan solusinya ini, maka kalau kita bandingkan di sini ada kecepatan gelombang di sini, kecepatan rambat gelombang, dan persamaan gelombang pada talinya di sini rho per ft. Artinya kecepatan jalarnya ini sama dengan rho per ft ini. Sehingga laju gelombang pada tali itu bisa kita hitung dari akar dari rapat massa per tegangan talinya. Ft ini tegangan tali. Solusinya sama secara umum. Nah, contoh misal kita punya apa? Punya tali ya. Kemudian dihubungkan ke beban 100 gram. Ujung satunya di sini kita getarkan dengan osilator, misalnya frekuensinya 50 Hz.
Nah, kira-kira laju rambat gelombang talinya berapa? Bisa kita cari ya. Dari kita tentukan dulu di sini tegangan talinya berapa. Tegangan talinya bisa dicari dari hukum Newton ya. Kita gambar diagram bebasnya di sini benda yang 100 gramnya. Gaya tegangan talinya ke atas, gaya beratnya ke bawah. Maka berlaku hukum Newton. Karena keadaannya statis, jadi tidak ada percepatan. Artinya sigma Fy-nya sama dengan 0. Kemudian Ft, ini karena ke bawah, min W sama dengan 0. Artinya gaya tegangan tali sama dengan gaya berat. Gaya berat M kali G. Masanya 100 gram, dikonversi ke kilogram jadi 0,1. G-nya kita anggap 10 meter per sekon kuadrat. Jadi gaya tegangan talinya kira-kira 1 Newton ya. Nah, dari soal kita tahu bahwa rapat massa talinya 10 gram per meter. Nah, 10 gram per meter kita ubah kita konversi jadi kilogram. Jadilah 0,01 ya. Dibagi 1000 ini. 10 bagi 1000 0,01 kilogram per meter. Maka laju jalur gelombangnya V sama dengan akar rho per gaya tegang tali. Rho-nya 0,01, tegangan talinya 1 Newton. Hasilnya 0,1 meter per sekon. Kemudian panjang gelombang berdiri pada tali. Ini kan membentuk gelombang berdiri ya. Karena frekuensinya 50, maka kita hitung lambdanya sama dengan V per F. Maka panjang gelombangnya 2 cm ya. Kemudian resonansi. Resonansi itu apa? Jadi kalau kita perhatikan ya, semua benda itu dia bisa bergetar ya. Jadi semua benda bisa bergetar. Nah, getaran yang dilakukan oleh benda itu memiliki frekuensi natural ya. Jadi secara umum suatu benda itu bergetar, dia memiliki frekuensi naturalnya, yaitu omega di sini. Tentu solusinya kalau persamaan umumnya seperti ini, sama dengan ini. Tapi misalnya kita punya benda gitu ya, benda dengan frekuensi natural omega gitu ya, frekuensi naturalnya omega, tapi kemudian ada gelombang suara gitu ya, misalnya ini ada sumber suara ini menjalar sampai ke gelas, misalnya ini gelas ya, menjalar sampai ke gelas, artinya si gelas ini dia mengalami efek dari suara ini. Jadi suara ini ikut menggetarkan si gelas gitu ya. Nah, maka di sini ada getaran terbantu, artinya ada driving force dari eksternal ya. Dari eksternal ada gaya eksternal yang diciptakan dari suara ini. Jadi kita misal kasih suara, si gelas ikut bergetar ya. Ikut bergetar karena apa? Ada energi yang disampaikan dari suara ini. Nah, kalau persamaan umum getaran seperti ini sama dengan 0, nah kalau ada eksternal, ada suara gitu ya, misalnya ada gelombang suara atau gelombang lain, misalnya di sini kasusnya gelombang suara, dengan frekuensi tertentu misalnya, jadi gelombang suara punya frekuensi tertentu, maka di sini nggak nol lagi ya persamaan umumnya. Berarti di sini sama dengan ada gaya eksternal oleh suara gitu ya, dengan frekuensi eksternal ya. Jadi misalnya frekuensi suaranya itu omega x.
eksternal ini. Nah, maka solusi persamaan getaran terbantu, jadi ada efek eksternal ini. Jadi getaran terbantu ini, kalau kita cari solusi persamaan diferensialnya ini, hasilnya ini. Ini solusinya sama ya. Jadi solusinya sama. Ini kalau ini solusinya ini dan ini yang kalau ininya nggak nol, ternyata solusinya sama ya. Yang membedakan apa? Y max-nya ini. Y max-nya ternyata hasil dari A eksternal dibagi selisih kuadrat dari omeganya. Nah, kalau kita punya benda memiliki frekuensi natural tertentu, kemudian kita punya misalnya sumber eksternal dengan frekuensi yang eksternal tertentu yang frekuensinya hampir sama gitu ya dengan frekuensi naturalnya. Maka ini kan kalau ini hampir sama ya, berarti ini selisihnya hampir nol ya. Kalau selisihnya nol di sini berarti dibagi nol, A eksternal dibagi sesuatu yang sangat kecil, itu hasilnya sangat besar ya. Nah, kejadian ini disebut resonansi ya. Jadi ketika frekuensi yang kita beri itu sama dengan frekuensi naturalnya, akan memberikan efek besar ya, amplitudenya besar, jadi efeknya membesar gitu ya. Efeknya seperti apa? Contoh misal di sini kita punya garpu tala, di sini awalnya diam, di sini kita bunyikan, kemudian suara merambat secara, jadi suaranya, gelombang suaranya merambat sampai garpu tala satunya, garpu talanya ikut bergetar karena frekuensi natural dari garpu tala ini dan garpu tala ini sama gitu ya. Jadi frekuensi suara di sini sampai di sini suaranya ikut menggetarkan ini karena frekuensi ininya hampir sama ya. Nah, kalau kita misal punya gelas gitu ya. Gelas memiliki frekuensi natural tertentu gitu ya. Kemudian kita kasih suara yang frekuensinya sama dengan frekuensi natural si gelas. Maka dengan suara tersebut kita bisa memecahkan gelasnya ya. Karena efek tadi ya, amplitudenya sangat besar. Jadi getarannya sangat kuat sehingga si gelasnya bisa pecah gitu ya. Itu tentunya dengan frekuensi tertentu ya, yang sama dengan frekuensi natural si gelas. Kalau frekuensinya nggak sama, kita lihat ya, kalau frekuensinya nggak sama, maka pembaginya cukup besar, maka amplitudenya tidak begitu besar ya. Jadi resonansi ini terjadi ketika frekuensinya ini hampir sama atau sama gitu ya. Itulah disebut efek resonansi itu ya. Jadi bisa memecahkan kaca dengan suara gitu ya. Contoh lain misalnya ada suatu kejadian gitu ya. Ada gedung dengan tinggi gedung yang berbeda, itu dia sebetulnya dia memiliki frekuensi natural yang berbeda. Contohnya di sini ya. Kita punya gedung tingginya segini, frekuensinya 7,5. Kalau kita punya gedung yang lebih tinggi, ternyata memberikan frekuensi natural yang lebih kecil. Nah, kalau gempa, misalnya ada gempa gitu ya. Gempa dengan frekuensi yang setara dengan 7,5 gitu ya. Ada gempa misalnya, gempanya 7,5 Hz. Frekuensi gempanya 7,5. Maka yang bakalan rubuh, gedung yang bakalan rubuh terlebih dahulu adalah gedung yang pendek ini gitu ya. Sedangkan yang tinggi
tidak rubuh gitu ya. Artinya selain tinggi gedung gitu ya, yang membuat gedung itu bisa rusak itu karena ada efek resonansi juga gitu ya. Jadi di sini misalnya contoh di sini ya, ada kejadian gedung yang lebih tinggi tetap kokoh gitu ya. Tapi gedung yang tidak terlalu tinggi itu roboh terlebih dahulu gitu ya. Artinya efek resonansi ini terjadi gitu ya. Jadi ketika frekuensi gempanya ini hampir sama dengan frekuensi natural si gedungnya, itu efeknya lebih dahsyat gitu ya, lebih lebih besar dibandingkan gedung lainnya gitu ya. Jadi walaupun ini tidak lebih tinggi dari gedung ini gitu ya, dia bisa lebih cepat roboh dibanding gedung yang lebih tingginya itu. Jadi gedung, selain ketinggian gedung, yang berperan penting di sini adalah frekuensi natural si gedungnya. Oleh karena itu, biasanya untuk menghindari kejadian ini ya, jadi agar si gedung ini bisa bertahan saat gempa gitu ya, maka kita harus membangun gedung yang memiliki frekuensi natural yang berbeda dengan frekuensi gempa gitu ya. Nah, kalau frekuensi gempa kan kita bisa tahu ya dari kejadian-kejadian sebelumnya gitu ya. Misalnya frekuensi gempa itu berapa hertz, maka kita harus bangun gedung yang memiliki frekuensi yang tidak sama dengan frekuensi gempa gitu ya. Agar gedungnya bisa lebih bertahan lama gitu ya.